Seperti Ramadan ada keistimewaannya, bulan Syawal ada keistimewaannya, bulan Dzulhijjah ada keistimewaannya, bulan Dzulqa'dah ada keistimewaannya. Sekarang bulan Muharram, maka ini juga ada keistimewaannya. Karena bulan Muharram termasuk bulan yang dihormati, bahkan bukan hanya orang-orang Islam saja yang menghormati bulan Muharram, orang-orang musyrikin juga sangat menghormati bulan Muharram. Makanya kalau mereka perang pada bulan ini, stop dulu perangnya, nanti diterusin bulan lain, gitu ya. Nah, apa yang bentuk daripada keistimewaan atau amal apa yang berada di dalam bulan Muharram, yaitu salah satunya adalah puasa. Kita disunahkan untuk berpuasa, khususnya pada hari Asyura. Nah, ini hari Asyura memang hari istimewa, ya, hari istimewa yang dimana hari Asyura termasuk hari-hari yang bertepatan dengan peristiwa-peristiwa besar, ya, yaitu di antara daripada peristiwa besar seperti Nabi Nuh ketika dilanda banjir, maka pada hari Asyura beliau sudah mendarat, artinya daratan berkelihatan, banjir bersurut. Kemudian Nabi Musa alaihissalam ketika beliau dengan kaumnya Bani Israil dikejar oleh Firaun, maka pada hari Asyura, ya, Nabi Musa dengan kaumnya diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun. Nabi Yunus terima masuk dalam perut ikan, maka dikeluarkan dari perut ikan itu pada hari Asyura. Nabi Ibrahim dilahirkan pada hari Asyura. Begitu juga beliau diselamatkan dari kobaran api pada hari Asyura. Nabi Sulaiman dikembalikan kerajaannya pada hari Asyura. Singkatnya, dalam kisah dalam cerita Nabi Sulaiman ini, beliau kan seorang raja, istrinya banyak, tidak satu berdua, puluhan dan ratusan. Nabi Sulaiman ketika beliau punya istri baru, istri tersebut kepengen apa yang ada di rumahnya itu, apa kebiasaannya di rumahnya dibawa ke istana. Apa yang kepengennya? Bawa aku dari rumahnya. Nabi Sulaiman membolehkan, silakan. Ternyata itu patung udah diisi oleh jin. Ya, hanya patung itu tempatnya jin memang. Ya. Ketika Nabi Sulaiman mandi dilepas, dia punya cincin. Jin yang ada di patung keluar menyerupai Nabi Sulaiman, ngambil cincinnya Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman setelah mandi mau pakai cincin, hilang, nggak ada. Orang-orang ketika itu memandang jin tersebut sebagai Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang asli, karena cincinnya dipakai oleh jin, itu apa? Jadi diakui sebagai Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman diusir dari kerajaannya. Lama itu berhari-hari beliau di luar istana, tangan beliau, ya. Jin tersebut sudah ngambil cincin Nabi Sulaiman dibuang ke lautan, dia tidak ada yang ngambil. Nah, ketika Nabi Sulaiman berjalan di pinggir pantai, ya, maka beliau melihat ada nelayan
Nabi Sulaiman pengen makan ikan. Nah, itu apa? Dia samperin ke nelayan, dia beli ikan yang untuk dikonsumsi. Ketika mau dikonsumsi, dibelah dulu perut ikan. Ternyata ikan yang dia belah perutnya ada cincinnya. Nabi Sulaiman masuk, oh, ini cincin saya, ini alhamdulillah, dibakar lagi. Ketika dibakar lagi, jin tahu, wah, kabur langsung. Ya, maka pada hari Asyura itu Nabi Sulaiman dikembalikan kerajaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak peristiwa yang besar yang berhubungan dengan hari Asyura. Ya, karena kita diberikan untuk berpuasa. Dan ketika Nabi baru hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau mendapati orang Yahudi sedang merayakan sesuatu. Ya, maka Nabi mengatakan, kalian sedang ngapain? Atau Yahudi, ya Muhammad, saya sedang dalam keadaan beribadah dan puasa. Kenapa? Karena ini hari Asyura, yang dimana nenek moyang kami bersama Nabi Musa itu diselamatkan dari kejaran Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan. Maka kami merasa bersyukur saat kami terus beribadah dengan rasa bersyukur pada hari Asyura. Maka kami mengatakan, nahnu awla bi Musa minkum, kami lebih utama ya mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Fa'amar bisawmihi, maka Nabi memerintahkan untuk berpuasa. Nah, makanya ketika berpuasa tersebut untuk membedakan dengan orang Yahudi, maka ditambah lagi puasanya menjadi 2 hari, namanya Yaum Tasu'a, tanggal 9 ditambah dengan Yaum Asyura tanggal 10 dari bulan Muharram. Apa keutamaan dari puasa di bulan Muharram? Puasa hari Asyura di bulan Muharram. Nabi bersabda, "Man shoma yaum Asyura min al-Muharram Allahu ta'ala sawaba asra fi malakin." Dalam siapa yang berpuasa pada hari Asyura dari bulan Muharram, Allah berikan kepadanya pahala 10.000 malaikat. Wa man shoma yaum Asyura min al-Muharram atau sawaba asra fi haji wa mutamarin wa asra alfi syahidin. Dalam siapa yang berpuasa pada hari Asyura dari bulan Muharram, Allah berikan pahala seperti pahala 10.000 orang yang haji dan 10.000 orang yang umroh dan 10.000 orang yang mati syahid. Tuh, ada keutamaan puasa Yaum Asyura, karena Yaum Asyura adalah hari yang istimewa. Maka sahabat bertanya, "Oh ya Rasulullah, laqad fadallahu Yaum Asyura ala sa'il ayyam?" Apakah sungguh Allah telah memuliakan daripada hari Asyura atas hari-hari lain? Nabi menjawab, "Nah, ya." Makanya ketika kita puasa hari Asyura itu pahalanya besar, banyak. Selain daripada kita puasa, itu amalan lain adalah menyantuni daripada anak yatim. Makanya hari Asyura ini dikatakan sebagai lebarannya anak yatim. Ya. Maka dalam sabda Nabi, "Man masaha yadu ala rasil yatim yaum Asyura." Barang siapa yang tangannya mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, raqallahu bi kulli sya'ratin darajatan. Allah akan angkat setiap satu helai rambut 1 derajat. Kita kalau nyambung anak yatim, jangan lupa usap palanya, ya, dan jangan usap kepalanya, tapi dikasih persenan, ya, kan lebarannya gitu ya. Jangan hanya tuh ini usap palanya disebut begini, jangan. Artinya bentuk kasih sayang salah satu dengan mengusap, begitu juga dengan memberikan sesuatu hadiah. Mau berapa kek, namanya hadiah, ya. Kalau bisa kita punya rezeki, ikut hadir di dalam memberikan hadiah kepada anak yatim, sedekah. Kemudian apalagi selain daripada kita menyambutnya anak yatim? Nah, ini anak yatim kan umurnya dari dia lahir sampai dia balik sebenarnya mah, ya. Nah, kalau dia dewasa berarti mah, sama seperti kita sudah dewasa nih. Ada yang anak yatim kan?
Saya anak yatim juga, ya. Tapi udah dewasa, ada kalau kan itu anak yatim. Nah tapi kalau kita di sini hitunglah anak yang masih sekolah, yang itu masih sekolah, karena dia masih membutuhkan biaya dan belum bekerja. Nah, gitu. Anak dari TK, SD, kemudian SMP, SMA, nah kalau kuliah udah kuliah gitu ya. Artinya itu dia masih bolehlah akhirnya kita berikan sodako karena dia tadi itu anak yatim. Kemudian apalagi selain pada kita menyatu anak yatim, yaitu memberikan makanan. Man fatara mu'minan lailatal rasul fa'anna ma'afara ila jami ummah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memberikan makanan bukaan puasa kepada orang mukmin pada malam Asyura, maka dia seakan-akan memberikan makanan bukaan puasa tersebut kepada seluruhnya umat Nabi Muhammad SAW di dunia ini. Bayangkan Nabi Muhammad berapa sekarang jumlahnya. Meskipun kita hanya bisa ngasihnya seorang dua orang misalnya, ya kalau kita ada rezeki lebih, ya boleh kita kasih makanan untuk dia berbuka puasa. Bukan hanya orang lain saja, tapi warga kita juga nih. Seharusnya pada Yaum Asyura, hari yang istimewa, ketika itu makanan yang kita makan nih harusnya istimewa juga. Yang tadinya makan cuma satu lauk, tapi ketika Yaum Asyura lebih banyak lauknya, macam-macam. Ada tempe, ada tahunya, ada ikannya, ada ayamnya misalnya. Ya, punya akan berbeda dah. Kalau kita berikan cuma kepada keluarga kita nih, maka Allah jamin akan daripada 10 tahun di dalam rezekinya. Ya. Nah ini akan daripada keistimewaan di dalam hari Asyura. Kita insya Allah ya, sebentar lagi nih kalau masalah Al-Quran ya kita berpuasa daripada hari Kasu'ah dan Rebo Kemis ya. Insya Allah. Iya, Rebo Kemis. Pada hari apa? Tanggal satunya. Kemis kayaknya mah. Hari Selasa. Itu aja tuh. 9 dan 10 apa? Nah, Iya, Kemis. jadi ya kita jangan lupa untuk Rasanya kalau bisa masuk orang yang Senin pasar Rebo Kemis. ya, gini. Kalau kita melakukan amal soleh pada hari yang istimewa, pahalanya pasti berbeda. Ya, tapi tidak sama dengan anak yatim, beda lagi. Nah, ya, jadi kalau yang tadi itu dikhususkan buat menyambut anak yatim. Ya, tapi kalau kita mau masyarakat bagi miskin boleh, pahalanya besar, ya besar juga. Ya, cuma tidak sebesar seperti niatan anak yatim khusus kepadanya anak yatim. Wallahu a'lam bishawab. Allah berahmat dari kejadian yang istiqomah dalam ibadah. Istiqomah dalam syaitan yang dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa kita dan dosa sebelumnya. Mari dalam husnul khatimah dengan kalimat tadi la ilaha illallah la ilaha Terima kasih.